Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1. Saya Stefani Kalisa Zara. Saya Giska Putri Zafira. Saya Fardana Syahsyani. Saya Aliska Nasya Kamila. Kita akan mempresentasikan tentang desain thinking. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang desain thinking. Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu tentang desain thinking itu sendiri. Pengertian dari desain thinking itu sendiri yaitu desain thinking adalah pendekatan untuk pemecahan masalah secara kreatif. Pendekatan ini berbasis solusi untuk mengatasi setiap tantangan atau masalah. Desain thinking itu mengambil pendekatan yang berpusat pada manusia untuk pemecahan masalah. Desain thinking juga dapat membantu mendapatkan pemahaman tentang kebutuhan atau keinginan pelanggan yang tidak terpenuhi. Design thinking juga mendorong pertimbangan kreatif dari berbagai macam solusi inovasi, dan design thinking juga memiliki banyak pola pikir sebagai suatu proses. Nah, yang selanjutnya ini ada proses-proses dari design thinking itu sendiri. Yang pertama ada understand, yaitu tentang memahami permasalahan. Yang kedua ada observe, yaitu untuk mengetahui lebih tentang pengguna dan kegunaannya dan kebutuhannya. Lalu ada define, menganalisis permasalahan melalui sudut pandang. Ada ideate, yaitu tahap pencarian solusi. Prototype, membuat ide menjadi lebih nyata. Dan yang terakhir test, yaitu menyempurnakan pandangan dari umpan balik. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang understand phase dulu. Di sini kita menggunakan metode problem statement, yaitu membuat 5W 1H untuk 10 ide produk bisnis. Di sini 10 ide produk bisnisnya kita ada keripik kentang, jamur crispy, cireng crispy, usus crispy, keripik singkong, kebab, bakso ikan, mac and cheese, lidi pedas, dan keripik kulit. Di sini juga kita sudah membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai 5W 1H-nya tentang penjelasan bisnis apa yang ingin kita tanyakan di 5W 1H, seperti siapa target marketnya, atau di mana saja target market yang dituju, di mana letak lokasi yang cocok, kapan harus memperluas penjualan, kenapa kita butuh target pasar, dan bagaimana cara menaikkan nama brand. Itu hanya beberapa contoh yang kita ambil. Lalu untuk dari 10 ide produk bisnisnya itu kita memilih 3 lagi, kita perkecil, yaitu yang pertama kita memilih ide bisnis keripik kentang, yaitu dimana kita mengambil pertanyaan di mana letak lokasi yang akan digunakan sebagai tempat untuk menjual produk ini yang sekiranya akan cocok sehingga produk akan mengalami kenaikan penjualan dan customer merasa puas dengan produk ini, yaitu lokasi yang strategis. Ini kode konsep produk nomor 1. Lalu untuk yang kedua ada bagaimana cara menarik pasar untuk memperkenalkan produk lebih luas dan lebih mudah dikenal sehingga tingkat penjualan produk stabil atau meningkat dan membuat produsen merasa puas atau hasil penjualan yang didapat, yaitu dengan melakukan promosi ke berbagai tempat dan media sosial juga dipergunakan. Juga dengan menaikkan tingkat kualitas produk yang lebih baik. Ini kode konsep produk nomor 4, yaitu usus crispy. Lalu yang terakhir ada kenapa harga harus selalu disesuaikan dengan target pasar untuk bisa menyesuaikan dengan lokasi yang ditempatkan sehingga customer tidak merasa rugi ketika membeli dan bisa membuat customer maupun produsen sama-sama merasa puas dan tidak rugi, tetapi tetap ada kualitas yang terjamin dan produk pun harus bisa menyesuaikan dengan apa saja bahan dan alat yang digunakan untuk penyesuaian harganya. Ini adalah kode konsep produk nomor 6, yaitu kebab. Dan untuk yang kedua, ini ada observe phase, yaitu kita menggunakan metode persona atau user profiles dan customer journey, yaitu mengobservasi dengan wawancara terhadap beberapa pengguna mengenai ide produk. Yang pertama ini dari teman kita sendiri, name of the personanya yaitu Mikdad Kinas. Description of the personanya umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan mahasiswa, kegiatan belajar, dan hobi menonton anime. Untuk job to be-nya membuat produk kebab yang memiliki cita rasa yang nikmat dan variasi isi yang lebih banyak. Lalu untuk use cases atau application skenario-nya ini kita menggunakan pertanyaan where, why, dan when. Untuk where itu kita mempertanyakan produk akan diproduksi di tempat-tempat yang memang banyak yang memang banyak menjual makanan ringan maupun yang sedikit berat. Lalu untuk why-nya, harga itu harus disesuaikan dengan target pasar dan kualitas yang diberikan. Lalu yang terakhir ada when, yaitu kita harus melihat produk dari kompetitor lain, yaitu ketika ada kompetitor lain yang baru kita wajib untuk melihat keunggulan dari produk tersebut. Lalu ada problems or pains-nya, ini ada banyak sekali brand produk yang juga menjual produk kebab dan banyak juga rasa kebab yang tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Lalu ada gains-nya, yaitu variasi isi kebab yang bervariasi dan lebih banyak pilihan untuk para pelanggan sehingga mereka bisa lebih menikmati sesuai keinginan pelanggan. Lalu ada mood board sketch-nya, itu foto dari
orang yang diwawancaranya atau personanya ketika kita sedang melakukan wawancara atau observasi. Lalu ada influencer, ini ada customer atau pelanggan tertarik dengan produk ini dari teman-teman. Lalu ada trends yang terakhir, ini ada produk kebab yang memang sudah lumayan banyak dicari karena makanan ini lumayan bisa untuk mengganjal perut. Lalu untuk persona yang kedua, ini ada Najla Salsabila. Description of the personanya itu umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswa, kegiatan belajar, dan hobinya menyanyi. Jobs to be done-nya yang ada di dia yaitu membuat produk usus crispy yang memiliki kualitas terbaik dan rasa yang enak, juga cocok dengan lidah orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka bisa menikmatinya. Lalu untuk use cases or application skenario-nya ini, kita menggunakan pertanyaan where, when, dan why. Untuk where ini, letak lokasi yang ditempatkan untuk produk usus crispy ini yaitu tempat-tempatnya memang cocok untuk jajanan ringan. Lalu untuk when-nya, kita akan memperluas penjualan ketika penjualan kita sebelumnya sudah meningkat pesat. Lalu untuk why-nya, kita membutuhkan target pasar karena disitulah bagaimana produk kita akan berkembang. Lalu untuk problems or pains-nya ini atau permasalahan yang ada di usus crispy ini yaitu banyaknya saingan yang juga menjual produk ini, sehingga tergantung customer lebih suka rasa produk penjual yang mana atau sesuai selera mereka. Lalu ada gains-nya yaitu rasa dan tingkat kegaringan usus yang pas serta variasi bumbu yang banyak, sehingga customer bisa memilih rasa yang memang cocok untuk mereka. Lalu untuk mood board atau sketch-nya itu ya foto para personanya. Lalu untuk influencernya itu pelanggan atau customer tertarik dari produk ini dari lingkungan dan diri sendiri yang memang merasa penasaran dengan rasa usus crispy-nya ini. Dan yang terakhir ada trends, yaitu produk usus crispy yang memang banyak dicari dengan kegaringan dan rasa bumbu yang bervariasi. Di sini ada persona dari name of persona Hauda Anissa Raharja. Description of the persona adalah umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mahasiswa, kegiatan belajar, dan hobi dance. Jobs to be done, membuat berbagai macam rasa agar konsumen lebih tertarik untuk membeli banyak rasa, tidak hanya satu, karena itu akan membuat rasa penasaran konsumen untuk membeli lebih tinggi. Lalu ada application skenario. Di sini ada who yang akan menilai produk itu, yaitu customer yang akan membeli produk ini. Dari penilaian itulah kita bisa meningkatkan kualitas kita berdasarkan kritik dan saran. Lalu di sini ada how, cara menarik pasar yaitu dengan cara brandingan yang tepat untuk melakukan pemasaran dan menarik pelanggan, membuat pelanggan lebih penasaran dan puas dengan pemasaran yang kita lakukan. Lalu ada problem, pengalaman konsumen memakan usus crispy yang tidak higienis. Lalu ada gains, harga yang tidak jauh dari usus crispy lainnya, namun produk kami sudah terjamin dengan kualitasnya dan packingannya lebih menarik tentunya. Lalu yang selanjutnya ada influencer, pembeli terpengaruh dari jejaring media sosial, di iklan-iklan media sosial. Lalu yang terakhir ada trends, makanan ringan di usus crispy ini akan dibuat secara lebih menarik segi packing dan juga akan dibuat dengan berbagai macam rasa. Lalu selanjutnya ada metode customer journey. Di sini personanya ada Mikdad Kinas. Lalu skenarionya bisa membawa jajanan dengan mudah ke asrama lebih nyantai. Lalu yang ketiganya ada goals and expectation, mendapat makanan yang tetap enak walaupun tidak makan di tempatnya langsung. Lalu ada typical journey. Pertama ada forwards, pergi mencari street food di malam hari, lalu pergi mencari street food di malam hari. Dan while, menunggu antrian di booths, penjual memberikan menu yang ada, jika sudah giliran pesan sesuai keinginan. Yang terakhir ada makanan cepat disiapkan. Lalu ada after forward, penjual memberikan bill dan melakukan pembayaran. Setelah pembayaran, penjual memberikan kebab yang ready di take over. Lalu ada forward dari action. Yang pertama ada A, menuju tempat booth bersama teman-teman, dan B, memilih kebab sesuai variasi yang diinginkan. Ada while, A, menunggu antrian untuk pesanan, menunggu diarahkan ke pelayan ke tempat yang nyaman untuk menunggu. Lalu B, dilayani dengan ramah dan informatif. Yang C, makanan cepat disiapkan. Lalu ada after forward. A, penjual memberikan bill yang diarahkan melakukan pembayaran dengan berbagai pilihan cara. Lalu B, menunggu makanan diantar ke tempat ditunggu oleh pelayan.
Lalu ada thinking, forward, tempat sangat bersih dan memiliki pelayanan yang cepat dan ramah. Lalu ada while, pembeli diarahkan oleh pelayan, cara memilih variasi yang diarahkan ke tempat tunggu agar lebih nyaman. Lalu ada afterwards, pekerja memiliki orang yang fokus dan cekatan. Emosi yang Mikdaf Kinas berikan di sini awalnya menurun, lalu naik di arah forwards, lalu stabil baik sampai ke afterwards karena pelayanannya. Lalu di sini ada opportunity dan area of responsibility. Opportunity yang pertama, kesan yang harus ada terhadap produk kami pas dan enak. Di tengah banyak kompetitor kebab, produk yang dikenal sebagai kebab banyak variasi dan lebih sehat dibanding kebab lainnya. Lalu yang kedua dari while membuat kemajuan di booth dan teknologi yang modern agar tidak monoton seperti booth kebab pada umumnya. Lalu yang ketiga ada pekerja yang ramah yang sudah berpengalaman di bidangnya masing-masing untuk memberikan kesan terhadap customer yang baik. Di sini area responsibility yang pertama itu pelayan, yang kedua adalah manajer, dan yang ketiga adalah pelayan lagi. Di sini ada metode customer journey yang kedua dari persona Najla Salsabila. Skenarionya anak kos yang suka sekali ngemil cemilan low budget. Lalu goals and expectation-nya mendapat cemilan murah dan terjangkau. Yang typical journey-nya di sini ada forward, sendirian di kosan lalu kelaparan. Lalu ada sedang mengerjakan tugas sendirian. While-nya mencari cemilan, mendatangi booth, dilayani pelayan dan memilih cemilan. Lalu afterwards, datang ke kasir, membayar atau melakukan transaksi. Ada action, forward, A. Mendatangi booth lalu memesan cemilan lewat offline. B. Membuka platform online shop lewat online. Lalu ada while, memilih cemilan offline. Dan B. Melihat promosi di online shop yang kita masuki produk kita di platform. Lalu ada afterwards, A. Dilayani pelayan dan membayar ke kasir selain online, atau B. Menunggu kurir datang mengantar secara online. Thinking, A. Yang forward, pilihan lebih lengkap offline. B. Website mudah ditelusuri, itu lewat online. Lalu ada while, A. Pelayan lebih gesit offline, dan B. Website lengkap dan terjangkau online. Lalu A. Bisa langsung memilih langsung dilayani offline, ini afterwards, dan B. Kurir menyampaikan sesuai pesanan. Emosi di sini dia terus ada di bawah, lalu setelah dia datang ke boothnya itu emotionnya naik ke baik. Lalu opportunity dan area responsibility di sini pertama, profesionalitas pelayan dalam melayani pembeli dengan bersih dan rapi. Lalu yang kedua ada menyediakan makanan dan pelayanan yang bersih dan baik. Lalu yang ketiga ada sistem pelayanan cepat sehingga tidak membuat pembeli menunggu lebih lama. Pertama, opportunity itu didapatkan dari pelayan. Lalu yang kedua ada manajer, yang ketiga adalah pelayan. Lalu ada yang ketiga, di sini masih metode customer journey. Ini dari persona Hauda. Skenarionya Hauda dan teman-teman sangat puas karena bisa mengerjakan tugas dengan nyaman. Lalu goals expectation-nya mendapatkan tekstur yang pas, tidak alot, dan rasa yang pas. Lalu di sini ada typical journey, ada forward, while, dan afterward. Yang forwardnya mencari jajanan untuk menemani mengerjakan tugas, tempat mudah untuk dijangkau. Lalu ada while-nya, tempat menuju store-nya, memilih dan memesan produk yang sesuai keinginan, melakukan pembayaran, makanan disajikan dan siap disantap. Lalu yang afterwards-nya, pembayaran bisa dilakukan dengan banyak cara dan semua berjalan dengan baik dan teratur. Ada action forwards, A. Menuju tempat bersama teman-teman, B. Mendapatkan rasa yang diinginkan juga tekstur yang pas. While-nya, A. Menuju tempat yang sangat terjangkau, B. Dilayani dengan sangat baik, C. Disuguhkan rasa dan variasi bumbu yang bervariasi dan sangat tidak membosankan. Lalu afterwards, karir memberikan bill dengan sangat ramah. B. Setelah makanan jadi, kasir memberikan ucapan terima kasih telah datang. Lalu ada thinking, tempat yang sangat bersih, nyaman, serta pelayanan yang sangat ramah dan profesional. Ada while, pembeli diarahkan untuk duduk di tempat tunggu yang sangat nyaman. Dan afterwards, pekerja yang di tempat sangat fokus dan teliti. Emotion di sini pertamanya ada di baik, terus turun karena menuju ke tempat store, lalu naik lagi dan semuanya baik. Opportunity dan area responsibility.
Yang pertama ada produk kami akan dikenal sebagai cemilan yang tanpa micin dan tidak bisa bersanding dengan lain, bahkan bisa lebih banyak variasinya karena tidak membosankan. Itu area responsibility-nya oleh produsen. Lalu di sini ada meningkatkan kemajuan teknologi booth yang kami kuat akan menggunakan teknologi. Ini area responsibility-nya oleh owner. Lalu di sini ada pelayan yang sangat profesional dalam bersikap. Kami akan melatih para pekerja kami dulu sebelum diterjunkan dalam dan dihadapkan dengan para pembeli. Ini area responsibility-nya oleh pelayan. Lalu di sini ada define past, context mapping, menganalisis menggunakan sudut pandang. Pertama ada define categories. Kebab adalah makanan yang berasal dari Timur Tengah secara garis besar. Kata kebab berasal dari bahasa Arab kaben yang berarti daging goreng. Kebab itu sendiri terdiri dari tortilla khas Meksiko yang berisi daging, sayuran, dan saus. Kini kebab telah meluas ke seluruh dunia, Eropa, Malaysia, Cina, bahkan Indonesia. Kriteria yang digunakan yaitu demografi and etnologi, yang kedua ada environment, yang ketiga ada ekonomi dan efisiensi, 4 policies dan sistem, 5 composition, 6 ada needs and desire, 7 ada uncertainties, yang ke-8 ada challenge. Lalu ada observation. Observasi dilakukan dari hasil yang telah kami temui berdasarkan sumber-sumber yang telah kami cari. Lalu yang 3 adalah entering the result. Pertama ada demografi and etnologi. Anak-anak hingga dewasa cocok untuk lidah orang dewasa. Yang kedua ada environment, perubahan lingkungan, gaya hidup, dan selera masyarakat. Yang ketiga ada ekonomi and efisiensi, permasalahan ekonomi krisis nilai tukar dan lapangan pekerjaan. Lalu ada policies and system, ketahanan pangan, dan composition, Jaffi kebab, kebab king, dan kebab corner. Lalu ada needs and desire, memiliki banyak manfaatan dari kebab. Lalu ada kualitas kebab. Lalu ada uncertainties, harga pasar yang tidak stabil. Dan ada challenge, mengontrol lokasi pemasaran kebab, banyaknya kompetitor. Lalu ada findings, berdasarkan apa yang telah kami temukan di fase ini, di mana juga berdasarkan data-data yang kami dapat, kami merasa pada penjualan kebab ini dapat potensi untuk kami membuka bisnisnya. Dari permasalahan pesanan yang kami temui sebelumnya, kami akan mengevaluasi pada produk kami dari meminimalisir kesalahan dari produk lain. Lalu ada the result. Pertama ada demografi and etnologi, anak-anak hingga orang dewasa cocok untuk lidah orang Indonesia. Meski bukan makanan asli Indonesia, namun lidah masyarakat ini cukup akrab dengan makanan kebab. Makanan ini juga bisa dinikmati usia dan kalangan, segala usia dan segala kalangan. Lalu ada environment. Di sini ada perubahan lingkungan, gaya hidup, dan selera masyarakat. Ketika masuk negara lain, tentu pembuatan kebab akan berbeda. Itu disesuaikan kembali kepada masyarakat dan tempat yang kebab itu datang. Meski tak berbeda jauh dengan kebab asli di Turki, namun di Indonesia kebab ini dinilai lebih kecil dibanding kebab yang lainnya. Lalu di sini ada ekonomi dan efisiensi, permasalahan ekonomi dan krisis nilai tukar. Nilai tukar merupakan hal yang sangat kompleks, tapi harus ditetapkan para pembisnis karena dengan kegiatan impor maupun ekspor. Lalu kedua ada memberikan lapangan pekerjaan. Kehadiran lapangan pekerjaan yang peningkatan karyawan di suatu usaha akan meningkatkan produksi, akan berdampak pada negeri. Lalu di sini ada policy and system, ketahanan pangan. Dengan ketahanan pangan yang baik terdapat suatu jaminan agar seluruh produk akan memperoleh pangan dan gizi yang cukup guna menghasilkan generasi sehat dan cerdas di masa yang akan mendatang. Lalu yang ke-5 ada competition. Yang pertama ada Jaffi kebab. Di sini Jaffi ada 45 gerai toko. Lalu yang kedua ada gerai kebab Kings. Di sini ada 500 kedai toko. Lalu di sini ada kebab corner. Di sini ada 400 gerai toko. Yang ke-6 ada needs and desire. Yang pertama ada memiliki banyak manfaat. Bahan yang akan kami gunakan untuk kebab kami adalah bahan-bahan yang baik agar ada khasiatnya dan manfaatnya untuk tubuh. Lalu yang kedua ada kualitas kebab. Hal yang akan diprioritaskan dalam produk adalah tekstur makanan dan tingkat makanan yang pas untuk mendapatkan kualitas layanan yang baik untuk bagi customer yang sudah loyal. Lalu ada uncertainties. Di sini harga pasar yang tidak stabil. Harga ini pasti ketidakstabilan pasar pasti terjadi.
seperti harga minyak goreng, daging sapi turun naik, lalu ketidakseimbangan antara stok dan permintaan dari daging sapi karena konsumsi daging sapi di negeri ini sedang melakukan peningkatan dan pengaruh terhadap daging sapi tersebut. Lalu challenge-nya adalah satu, mengontrol lokasi. Harus memilih lokasi yang strategis karena lokasi adalah salah satu faktor yang tidak boleh dilupakan. Yang kedua ada pemasaran kebab. Memilih strategi apa yang akan digunakan dalam pemasaran ini agar orang-orang lebih dapat tertarik dan lebih banyak dilihat. Lalu yang ketiga adalah banyaknya kompetitor, banyaknya merek brand yang sudah dikenal oleh masyarakat, membuat calon konsumen lebih memilih produk itu dibanding produk yang baru muncul. Lalu di sini ada idea task menggunakan brainwriting 2x2 matrix dan dot voting. Brainwriting 635 method. Ini dilakukan oleh Stephanie, saya sendiri. Packing mockup, packing dengan bahan terbuat dari kertas maupun plastik khusus packing. Lalu ada packing hanya dipegang dan tidak tertutup semua, bisa ditutup kembali jika ingin lanjut makan, cukup efisien untuk ukuran kebab dan bahan biasa bisa didaur ulang atau eco-friendly. Lalu ada packing tarik, bahan terbuat dari karton, model yang bisa ditarik tanpa membengkak kebabnya, mudah dibawa kemana-mana. Kebab bisa kembali dimasukkan jika belum ingin dimakan atau ingin melanjutkan makan nanti. Dan model yang mudah digunakan pada customer lebih efisien. Lalu di sini ada packing box kotak sobek tengah, bahan dus atau kardus packing terbuat dari bahan khusus untuk packingan. Lalu ada box kotak bisa disobek tengahnya untuk membuka. Lalu packingan ini tidak bisa disimpan kembali jika packingan sudah dibuka. Cukup mudah digunakan ketika pengguna kebab ingin makan dan bahan susah untuk diatur ulang. Selanjutnya ada dari Farda, yaitu black kebab. Black kebab adalah salah satu kebab yang berbeda di bahan kulit tortilla yang berwarna hitam. Berbeda dari jenis yang lain, jenis ini memiliki perbedaan pada jenis tortilla yaitu berwarna hitam. Salah satu kebab yang memiliki variasi pada warnanya, rasa yang ditawarkan tetap bisa disesuaikan dengan standar daya saing. Isi dari kebabnya bisa dipilih sesuai keinginan customer. Yang kedua ada kebab ice cream, berisi berbagai macam rasa ice cream, memiliki pilihan isi berbagai macam rasa ice cream dan variasi topping. Salah satu variasi kebab yang manis, tidak ada sayuran di dalamnya, tetapi digantikan dengan macam rasa ice cream yang bisa dipilih oleh customer itu sendiri. Selanjutnya ada tekstur tortilla yang sedikit lembek atau tidak segaring kebab lainnya. Selanjutnya ada kebab tuna melt. Kebab tuna melt yaitu kebab yang berisi tuna yang dihaluskan dengan tambahan berbagai bumbu. Menu khusus yang menyediakan isian tuna, topping dalamnya tetap bisa dipilih sendiri oleh customer. Kebab yang disajikan dengan variasi rasa asin dan gurih. Ikan tuna yang dikukus lalu dihaluskan dengan mayones dan bumbu asin dan pedas. Ada selanjutnya yaitu dari Giska. Giska memilih menambahkan menu lain, yaitu menambahkan menu seperti berbagai minuman berasa. Yang selanjutnya minuman ini termasuk yang cocok dengan makanan kebab. Minuman yang disediakan bisa berupa manis atau yang asam, dipilih sesuai selera customer. Selanjutnya ada pilihan minuman yang sangat bervariasi. Selanjutnya ada minuman disajikan dalam gelas plastik yang variatif dan tertera logo brand pada plastiknya. Yang selanjutnya ada menyajikan isian yang bisa dipilih sendiri. Berbagai macam isian yang disediakan seperti topping, bumbu, dan saus. Isian yang disediakan sangat variatif sehingga pelanggan bisa merasakan hal yang berbeda. Selanjutnya ada tidak diperkenakan biaya tambahan selagi pelanggan memilih sesuai ketentuan itu sendiri. Ada pilihan isian ini disesuaikan dengan apa yang ada pada produk kebab yang memang cocok. Ada pilihan ini bisa dipilih sendiri oleh pelanggan sesuai dengan seleranya. Ada yang ketiga, menyediakan ukuran produk yang bisa dipilih. Ada ukuran yang disediakan dari kecil, sedang, dan besar sesuai selera. Yang selanjutnya, ukuran bisa dipilih sesuai keinginan customer.
Pilihan ukuran juga disesuaikan dengan target pasar yang dituju, memudahkan pelanggan dalam mengonsumsi kebab tanpa memikirkan jika tidak habis produknya atau kebabnya. Ukuran yang dipilih berpengaruh pada isian kebab yang disediakan. Selanjutnya ada dari Aliska, penjualan secara online, melakukan penjualan secara digital atau online agar menjangkau target pasar yang sangat luas. Selanjutnya seperti di platform online shop maupun homemade yang dikirim keluar daerah. Selanjutnya ada jangkauan pembeli secara online bisa lebih luas dalam mencari produk kebab kita. Selanjutnya ada produk yang akan disediakan dalam konsep frozen food. Selanjutnya ada bumbu yang disajikan secara terpisah tetapi juga sesuai keinginan atau pilihan customer sendiri. Yang selanjutnya ada penjualan secara offline, melakukan penjualan secara langsung di lapangan atau di target pasar seperti sekolahan, tempat jajaran, kantin, kampus, dan lain-lain. Ada pelayanan yang diberikan akan lebih memuaskan pelanggan. Selanjutnya ada pelanggan bisa langsung memberikan kritik dan saran kepada kami. Selanjutnya ada jika ada kesalahan bisa langsung dilaporkan dan segera ditangani oleh pelayan. Atau misal ada keluhan bisa langsung dilayani oleh pelayan yang ada. Selanjutnya ada mengadakan booth, yaitu mengikuti event-event di luar untuk menaikkan produksi atau mempromosikan produksi kita. Dalam mengadakan booth ini, penjualan dilakukan ketika ada sebuah acara, disajikan lebih ringkas agar mudah dibawa dan dimakan. Booth juga bisa disediakan dalam bentuk franchise. Pengadaan booth berpotensi memperluas nama brand itu sendiri. Selanjutnya ada consolidation. Consolidation ini yang pertama ada dari Giska yang warna kuning, yang warna oranye ada dari Aliska, yang warna pink ada dari Stephanie, yang warna ungu ada dari Fardah. Yang dari Giska menyarankan yaitu menyediakan menu-menu lain. Aliska menyarankan variasi kebab ditambahkan. Stephanie menyarankan packaging yang mudah dibawa. Fardah menyarankan penjualan ada online dan juga offline. Yang selanjutnya ada dari Fardah lagi, mengadakan booth di beberapa acara. Yang selanjutnya ada dari Giska, pelanggan bisa memilih menu lain yang disediakan. Selanjutnya ada dari Aliska, pilihan variasi kebab yang sangat beragam. Ada dari Stephanie, packaging yang eco-friendly. Terus dilanjut oleh Stephanie, ada pelayan berpenampilan menarik. Selanjutnya booth dibuat semenarik mungkin. Selanjutnya pemilihan variasi oleh pelanggan tanpa dibatasi sama sekali, jadi pelanggan bisa bebas memilih. Selanjutnya ada setiap hari seragam pelayan akan diganti sesuai temanya. Yang selanjutnya nuansa toko dibuat senyaman mungkin. Yang selanjutnya ada packaging dibuat menarik atau memiliki karakter masing-masing. Selanjutnya ada menambahkan fitur chat untuk pembelian online. Selanjutnya ada kemasan bumbu dibuat berbeda-beda. Lalu dikelompokkan lagi yaitu pada chapter cluster ada variasi pilihan. Pelanggan bisa memilih menu lain yang disediakan. Pemilihan variasi oleh pelanggan tetap dibatasi. Ada menyediakan menu-menu lain, disediakan banyak variasi pilihan, berbagai macam isian yang disediakan seperti topping, bumbu dan saus. Berbagai macam isian yang disediakan seperti topping, bumbu dan saus. Yang selanjutnya ada menu tambahan seperti berbagai minuman rasa. Selanjutnya konsep packaging, yaitu yang pertama ada packaging eco-friendly, yang kedua packaging mudah dibawa, yang ketiga pelayan berpenampilan menarik, yang keempat packaging dibuat menarik memiliki karakter, yang kelima cukup efisien untuk ukuran kebab, yang keenam packaging hanya dipegang dan tidak tertutup semua. Selanjutnya ada penambahan variasi jenis kebab.
Pilihan variasi kebab beragam, setiap hari seragam pelayan diganti, nuansa toko dibuat senyaman mungkin, kemasan bumbu dibuat berbeda-beda, rasa yang ditawarkan tetap bisa disesuaikan dengan standar dan daya saing, isi dari kebabnya bisa dipilih sesuai keinginan customer. Ada konsep penjualan mengadakan booth di beberapa acara. Booth dibuat semenarik mungkin, penjualan tetap ada secara online maupun offline, penambahan fitur chat untuk pembelian online, jangkauan pembeli secara online lebih luas dalam mencari produk kebab ini. Booth juga bisa diadakan dalam bentuk franchise. Ada selanjutnya yaitu matrix. Pada Define Access, konsep bisnis ada pada sumbu X, bisa disebut dengan konsep bisnis. Untuk sumbu Y terdapat dua hal, yaitu ada innovation dan existing, dan untuk yang di bawah ada high dan normal. Existing dan innovation merupakan perbandingan konsep yang sudah biasa digunakan dan yang jarang digunakan. Kalau high dan normal yaitu perbandingan konsep yang berkelas dan yang sesuai standar. Pada posisi ideas, pada posisi pertama terdapat konsep packaging mockup yang berwarna kuning. Pada konsep bisnis ini, packaging mockup berposisi pada innovation dan normal, yang berarti konsep bisnis ini berbeda dari konsep bisnis kebab yang lain, tapi tetap biasa saja atau tidak cukup menarik perhatian. Konsep bisnis ini berinovasi dan memiliki konsep baru yang berbeda dari bisnis yang lain, tetapi tidak cukup menarik para pelanggan. Yang kedua, pada posisi kedua terdapat variasi black kebab yang diwarna merah. Pada konsep variasi black kebab ini berposisi pada existing dan high, yang berarti konsep ini cukup berkelas, tetapi sudah ada atau udah biasa digunakan oleh konsep kebab lainnya, udah umum gitu. Terus pada posisi ketiga terdapat penyediaan berbagai pilihan yang berbeda-beda. Ada pada innovation dan high yang warna oranye, yang berarti konsep ini berbeda dari konsep bisnis yang lain. Konsep bisnis ini belum digunakan pada konsep bisnis kebab pada umumnya, dan juga konsep bisnis ini menerapkan inovasi atau berinovasi. Yang selanjutnya ada posisi keempat, yaitu konsep penjualan secara offline yang warna hijau. Konsep penjualan secara offline ini terdapat pada posisi existing dan normal, yang berarti konsep ini sudah ada pada brand lainnya dan nggak menarik sama sekali atau udah biasa. Baik, selanjutnya di sini ada metode dot voting, yaitu bagian ideanya kami memiliki 4 idea, yaitu yang pertama ada varian kebabnya, yaitu kebab ayam, kebab tuna melt, kebab pisang, dan kebab ice cream. Untuk packagingnya ada packaging mock-up, packaging segi 6, packaging tarik, dan packaging segitiga. Kemudian untuk cara penjualannya, kami di sini menggunakan penjualan secara online, reseller, mengadakan booth, dan penjualan secara offline. Kemudian ide yang keempat, kami menggunakan berbagai ukuran, berbagai pilihan isian, berbagai varian saus, dan berbagai bumbu pilihan. Kemudian di sini ada kriteria dan dots. Kriteria yang digunakan yaitu will delight the customer atau users, atau mengkriteriakan berdasarkan akan kepuasan customer atau akan menyenangkan pelanggan. Kemudian di sini ada rating. Yang pertama, berbagai pilihan isian. Kami mendapatkan vote 4 votes, kebab ice cream mendapatkan 3 votes, mengadakan booth 3 votes, penjualan secara offline 2 votes, dan yang terakhir ada packaging mock-up 2 votes. Kemudian di sini ada evaluation, yaitu setelah melakukan voting dalam kelompok, hasil yang didapat dari suara terbanyak yaitu idenya ada berbagai pilihan isian. Isian yang ditawarkan juga bisa dipilih sendiri oleh pelanggan sesuai keinginannya, tetapi juga memiliki ketentuan. Kemudian di sini ada metode MVP.
namanya yaitu kebab G-Fest. Di sini untuk personanya untuk semua kalangan, anak-anak hingga dewasa, cocok untuk lidah orang Indonesia. Kemudian di sini ada vision and roadmap-nya, memberikan customer pilihan variasi atau cita rasa pilihannya sendiri dalam membeli sehingga memiliki kepuasan tersendiri serta kenyamanan dalam membeli yang akan didapatkan. Kemudian di sini ada top 3 features. Yang pertama, menyediakan berbagai variasi pilihan berbeda. Yang kedua, packaging unik dan mudah digunakan. Dan yang terakhir, konsep penjualan untuk menaikkan tingkat pelanggan. Kemudian yang keempat ada build dan cost and schedule. Yang pertama adalah menyediakan berbagai variasi isian. Yang kedua ada packaging dibuat seunik dan semudah mungkin. Yang ketiga, konsep penjualan dilakukan secara online dan offline. Untuk cost and schedule-nya, yang pertama bahan packaging berkualitas, kurang lebih 130.000. Yang kedua bahan dalam produk higienis kurang lebih 250.000. Dan yang terakhir ada variasi dalam produk kurang lebih 200.000. Kemudian di sini ada misur dengan apa yang sudah tim kami pelajari sebelumnya dan menemukan beberapa solusi dari beberapa permasalahan, kami jadi bisa melihat perkembangan yang kami dapat dalam produk bisnis kami. Kemudian di sini ada learn, dikarenakan sudah banyak sekali brand lain yang sudah cukup terkenal. Untuk itu, dalam menjual produk ini kita sangat butuh penilaian dari produk lain dan mengevaluasi ke produk kita. Kemudian di sini ada conclusion and next steps. Dalam membangun makanan jajanan seperti kebab ini diperlukan berbagai kesiapan pemasaran yang matang, karena produk ini juga disediakan dalam berbagai hal baru di dalamnya yang belum ada di brand lain. Kemudian di sini ada metode feedback capture grid. Di sini yang kami wawancarai ada 8 orang, yaitu Rafli, Akbar, Aska, Amel, Dayana, Alifa, Teddy, dan Farhan. Terus yang mereka suka dari kebab kami yaitu yang pertama suka dengan konsepnya, suka dengan apa yang ditawarkan, suka dengan isiannya, suka dengan rasanya, suka dengan penyajiannya, suka dengan rasa kebabnya, suka dengan konsep pelayanannya, suka dengan banyak variasinya, suka dengan kualitas kebabnya, dan lain-lain. Kemudian mereka berharap yang pertama itu jangan terlalu banyak salah satu isian dalam satu kebab, tambahkan 1 atau 2 isian lagi, isiannya yang kurang banyak, tambahkan topping isiannya, bisa ditambahkan daging lebih banyak, jangan menggunakan terlalu banyak merica di barbeque-nya, bisa ditambahkan variasi manis lebih banyak, kedepannya bisa menyajikan versi mini dan lain-lain. Kemudian yang kami tanyakan yaitu ada yang pertama, apa akan membeli produk jika sudah dipasarkan? Yang kedua, kira-kira variasi seperti apa yang ingin ditambahkan? Yang ketiga, apakah produknya enak untuk seorang pelajar? Yang keempat, apakah akan memperkenalkan produk ke teman-teman? Yang kelima, apakah akan mencoba beli jika sudah dijual? Selanjutnya, varian apa yang ingin ditawarkan? Berapa harga penjualan yang cocok? Kualitas apa yang harus ditingkatkan? Dan lain-lain. Kemudian di sini ada idenya, yaitu ada ide dari orang-orang yang kami wawancarai, yaitu jualkan produk ke tempat-tempat kecil dulu, pastikan produk sudah siap untuk diperjualkan, packaging yang unik, stand untuk anak pelajar yang menarik, pastikan kualitas sebaik mungkin, tes rasa hingga rasa pas, promosi produk lebih luas. Dan selanjutnya di sini ada foto-fotonya, foto-foto kami mewawancarainya. Selanjutnya di sini ada metode lean canvas yang terakhir. Untuk problemnya di sini ada daya saing yang sangat berat, banyaknya varian peminat kebab yang dinilai lebih sedikit. Terus di sini ada customer statement-nya, target pasar pada produk kami itu semua umur. Terus early adapters-nya, pembeli awal produk kami itu mahasiswa yang membutuhkan makanan pengganjal. Kemudian di sini ada unique value proposition, dapat memesan secara custom, pengiriman ulang untuk kualitas yang kurang baik, kemudian packaging yang aman, dan yang terakhir mengutamakan kebutuhan customer. Kemudian di sini ada
Solution, customer menginginkan isian kebab untuk lebih diperbanyak, customer menginginkan kebab versi mini. Kemudian yang kelima ada existing alternatif, Gojek, Grab, dan Shopee. Dan yang terakhir di sini ada konstrukturnya, yaitu yang pertama booth kami senilai 2.500.000, wajan kebab senilai 50.000, spatula kebab 25.000, pisau kebab 50.000, kulit tortilla 1.000, yaitu satunya 1.000. Smoke beef 2.000, satunya 1.500. Selada 10.000, tomat dan timun 25.000, bawang bombay 12.000, saus tomat dan sambal 170.000, box kebab 1.500, satunya 500, plastik 1.250.000. Totalnya 8.011.000. Kemudian di sini ada revenue streams, uang penjualan secara online dan offline. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.